Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita ketemu lagi nih, udah lama nih. Ya, kayak kita kembali lagi bahas saham ya. Bahas saham tapi nggak pakai teriak, nggak pakai janji-janji, nggak ada kata-kata pasti. Karena ingat, di market yang paling sering janji-janji dan kata-kata pasti biasa paling kecewa. Duluan dia kecewanya. Hari ini saya akan bahas 5 saham. Bukan karena sahamnya bagus atau jelek, tapi pergerakannya nggak terlalu manipulatif ya. Lebih gampang lah dianalisa kira-kira ya. Oke. Sangat terlihat jelas pergerakannya, dan saham ini juga kelihatan ya di kontrolnya ya. Mana yang dikontrol, mana yang sedang dibiarkan, dan mana yang sedang diuji ya. Di akhir masing-masing saham, saya akan sampaikan sikap sehari ini: beli, hold, jual, atau hindari. Disclaimer on ya, bukan rekomendasi tapi cara membaca situasi market hari ini. Ini juga cocok bagi teman-teman yang pemula untuk mempelajari ya bagaimana kondisi market saat ini. Sebelum masuk ke saham satu persatu, kita samakan frekuensi dulu. Market saat ini sebenarnya nggak jelek, tapi juga nggak murah harganya. Dan di kondisi seperti ini, yang sering salah itu ya kita-kita retail. Karena kebanyakan retail itu masih berpikir kalau market itu bagus. Kalau market bagus, semua sahamnya harus naik. Padahal kenyataan tidak begitu. Nggak semua retail berharap saham naik. Ada juga yang berharap saham turun buat beli kan. Di fase seperti ini, market maker hanya akan menarik saham yang paling siap. Bukan yang paling ramai dibahas, bukan yang paling banyak di grupnya. Jadi kalau banyak yang influencer rame-rame bahas itu bahaya ya. Kemungkinan sahamnya akan turun. Oke. Justru seringkali saham-saham yang sepi, senyap, nah itu yang udah bosan lah, udah banyak ditinggal retail, nah tiba-tiba dia naik. Sorry ya. Kita mulai dari BBRI. Coba perhatikan BBRI berapa waktu terakhir, dia tidak jatuh, tapi juga tidak dikasih naik. Ini kondisi yang bikin retail capek. Karena tiap hari buka chart, rasanya kok salah terus ya. Masuk, tapi nggak gerak-gerak. Kalau keluar, pelan-pelan naik. Padahal justru di situ poinnya. Kalau market maker mau keluar dari BBRI, itu gampang. Tinggal buka supply, harga turun cepat. Tinggal lempar barang ya. Tinggal buang barang, harga akan turun. Tapi yang kita lihat sekarang, BBRI dijaga tetap hidup. Tapi dibuat membosankan. Biasanya ini fase di mana market maker belum mau harga naik. Karena retail masih banyak pegang. Jadi ya belum benar bersih lah. Ngapain dia naikin? Ntar retail jualin kan, ya jadi kan market maker itu pengennya dia jual, dia ketika harga lagi turun, dia beli dari retail, dan sebaliknya ya, dan dia mau jual dari harga ke atas. Terus gimana sikapnya? Sikap hari ini adalah hold dulu. Jadi kalau Anda sudah punya BBRI, jangan dijual, tahan aja. Tapi kalau belum punya, ya udah jangan beli dulu. Masih banyak kok saham lain yang menarik. Oke, karena harga BBRI nggak akan kemana-mana. Oke, sekarang kita bahas BBCA. BBCA ini sering disebut saham mahal ya. Tapi coba kita jujur, market maker tidak pernah peduli mahal atau murah. Yang mereka pedulikan cuma satu, masih ada yang mau jual atau tidak. BBCA itu saham yang jarang dikasih diskon besar. Ya. Diskon besar maksudnya anjlok lah harganya ya. Oke. Kalau turun biasanya bukan untuk dibuang, tapi untuk ngetes mental. Masalahnya hari ini BBCA belum kelihatan urgensinya.
belum ada alasan kenapa market maker harus menarik cepat. Jadi sikap hari ini adalah jangan entry baru. Kalau sudah ada, hold aja. Tapi nggak usah masuk lah kalau belum punya. Oke, jangan dipaksain. Sekarang Telkom, TLKM ya, ini menarik. Karena Telkom itu saham yang sering disalahpahami. Dibilang jelek, tapi nggak pernah benar-benar jatuh. Dibilang bagus, tapi juga nggak dikasih naik cepat juga. Ini ciri khas saham yang sedang dikumpulkan pelan-pelan. Market maker suka saham seperti ini. Liquid, tidak banyak drama, dan retail gampang bosan. Di fase seperti ini, yang keluar duluan biasanya retail. Setelah retail keluar, baru harganya naik ke atas. Oke. Sikap hari ini bagaimana? Ya, kalau sudah punya di hold, kalau belum punya mungkin bisa beli ketika harganya turun. Ya, dia kalau turun pelan, saham Telkom ini bukan bahaya ya, dia turun pelan itu malah di sana kita masuk ya. Bahaya Telkom ini justru kalau tiba-tiba dia naik kencang tanpa sebab yang jelas. Nah, ini bahaya nih. Justru biasanya kalau naik kencang itu buru-buru ngejar beli, ya udah habis itu dibanting ke bawah ya. Jadi Telkom ini karakteristiknya kayak gitu ya. Telkom ini karakteristiknya adalah perhatikan dia ketika dia turun pelan. Nah, di sana kita masuk ya. Tapi masuknya dikit-dikit aja ya. Buy on weakness istilahnya ya. Tapi ketika dia naik kencang, nah, bagusnya kita lepas ya. Atau hold atau lepas lah ya. Kalau karena tapi jangan diburu ketika dia lagi naik ya. Ini bahaya. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke saham yang paling emosional, Goto. Saya selalu bilang Goto itu bukan saham jelek ya. Tapi Goto itu saham yang belum ramah untuk retail. Di saham seperti ini, market makernya hidup dari kesalahan retail. Sedikit naik, retail berharapnya terlalu tinggi. Tapi turun dikit, retailnya panik. Di tengah-tengah itu market maker bekerja dengan tenang. Kalau Anda masuk tanpa rencana, Goto bisa menguras emosi lebih cepat dari saham yang lain. Banyak yang bisa untung besar di Goto, tapi banyaknya yang terkuras ya di Goto ini. Sikap hari ini hindari ya. Bukan karena Goto ini nggak bisa naik ya, tapi karena belum waktunya aman. Kita saham terakhir ya, MDKA. Ini MDKA ya. MDKA ini khas saham cerita. Yang cerita selalu ada komoditas, EV, masa depan, ada aja deh ceritanya. Dan sekarang MDKA ini pegang rumah sakit. Grupnya Barujaya. Oke. Tapi market makernya tidak masuk karena cerita. Market maker masuk karena harga sudah cukup menarik untuk dikontrol. MDKA hari ini posisinya lebih menarik dibandingkan beberapa waktu lalu. Tapi tetap bukan saham yang untuk buru-buru. Ya, jadi saatnya adalah MDKA ini kita untuk masuk pelan-pelan. Tanpa ekspektasi cepat. Ya, jadi kalau dia naik turun itu biasa aja dulu ya, tapi ya kita ini bisa masuk bertahap saja. Oke. Jadi ringkasannya hari ini adalah BBRI di hold dulu kalau udah punya, kalau belum punya nggak usah dibeli. BBCA juga hold dulu kalau udah punya, kalau nggak punya jangan masuk. Kalau Telkom tunggu turun baru beli. Buy on weakness ya. Kalau Goto nggak usah deh, nggak usah buka deh, biar aja tuh. Kalau MDKA kita boleh masuk. Masuknya bertahap ya. Oke, sekali lagi ini bukan soal benar atau salah. Ini soal apakah posisi kita selaras dengan apa yang market sedang lakukan. Market itu kejam buat yang tidak sabar.
tapi sangat adil buat yang mau menunggu. Kalau Anda retail, dan kita retail ya semuanya, tugas kita adalah bukan menebak harga pucuk atau harga dasar, tetapi tugas kita cuma satu, jangan jadi korban yang salah timing. Kita ketemu lagi besok, kita bahas saham lagi, pelan, tenang, dan konsisten. Bye-bye, salam cuan.